Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Hasnita, NIM 19103204444. Saya dari kelas BK 5B, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Konsentrasi Bimbingan dan Konseling, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kali ini saya akan membuat video konseling individual untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Teknik Laboratorium BK1 yang diampu oleh Ibu Dr. Amirah Diniati, SPD MPD, dan Ibu Raja Rahimah Munawaroh Raja Ahmad, SPDI MPD Kons. Konseli bernama Firdianti Lestari atau biasa dipanggil Anti. Dia adalah salah satu siswa kelas 9 di MTSN 1 Sungai Luar. Jadi konseli ini sering datang terlambat ke sekolah karena harus membantu ibunya berjualan pecel. Nah, sebelumnya Anti tidak sering terlambat. Jadi semenjak bapaknya sedang sakit, dia harus membantu ibunya berjualan pecel. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Anti, ayo silakan masuk. Iya, Bu. Anti, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Anti kelas 91 kan ya? Iya, betul, Bu. 91 berarti wali kelasnya Ibu Dewi ya? Ibu Dewi, oke. Ada apa ya, Bu? Saya dipanggil ke sini. Emang kamu takut ya kalau dipanggil sama Ibu? Kalau sama Ibu Dewi, saya tidak takut, tapi sama Ibu Dewi saya takut. Oh, gitu pula ya? Iya, Bu. Emang kenapa Ibu Dewi? Karena sama Ibu Dewi saya sering terlambat, Bu, dan juga sering kena marahi. Oh, jadi kalau sama Bu Dewi sering dimarahi gitu ya? Betul, Bu. Terlambat masuk jam dia gitu ya? Emang sering banget ya gitu? Iya sih, Bu. Oh, setiap hari. Oh, jadi setiap hari Anti terlambat? Iya, Bu. Masya Allah. Kalau menurut Anti itu bagus atau tidak? Tidak, Bu, saya menyadarinya. Itu masalah atau tidak kalau menurut Anti? Masalah, Bu. Nah, iya, jadi Ibu Dewi itu ngasih tahu Ibu, katanya Anti itu sering datang terlambat gitu. Jadi Ibu panggil ke sini. Nah, sebelumnya Anti udah pernah konseling atau belum? Belum, Bu, baru pertama kali. Oke, jadi belum tahu ya konseling itu gimana? Belum. Oke, jadi Ibu kasih tahu dulu supaya nanti Anti tidak bingung gitu. Ini kita melakukan apa sih gitu kan? Oke, jadi konseling itu ada 3 sih singkatnya. Yang pertama, Anti sebagai klien nanti menceritakan segala masalah yang Anti hadapi. Kemudian yang kedua, Anti dan Ibu sama-sama kita mencari solusi dari permasalahan Anti. Kemudian yang ketiga, nanti keputusannya Anti sendiri yang mengambil gitu. Jadi bukan Ibu hanya membantu Anti saja. Gitu ya, Bu. Oke, jadi pertama tadi Anti ceritakan masalah Anti. Kemudian yang kedua mencari solusi. Ya, kita sama-sama mencari solusi. Kemudian yang ketiga mengambil keputusan
keputusan Bu. Iya, Anti sendiri yang mengambil keputusan. Oke, jadi udah paham kan ya apa itu konseling? Paham Bu. Oke, kalau sudah paham, kita mulai aja ya. Iya Bu. Oke, coba Anti ceritakan masalah yang Anti hadapi. Kenapa sih kok bisa sering datang terlambat gitu? Jadi gini Bu, kan saya masih mempunyai kedua orang tua. Iya. Jadi gini Bu, orang tua saya kan kebetulan juga kerja. Saya bantu mama saya Bu, kadang di rumah hampir setiap hari. Oh gitu. Lagian juga dia kan jualan pecel ya di pasar. Jadi apa bahan-bahannya itu cukup banyak ya Bu. Jadi saya bantu dia. Kan bahan-bahannya itu banyak Bu ya, seperti sayur-sayuran, susu ubi, pepaya, itu sih Bu bahan dasarnya. Oh, jadi Anti apa ya, membantu Ibu Anti kayak nganu sayurannya gitu, Iya, Bu. petii Iya. sayurannya. Terus selain sayuran apa lagi? Saya juga disuruh beli bahan-bahannya ke pasar Bu. Oh, jadi sebelum di apa Anti bantu Mama Anti petii sayuran itu, Anti bantu Ibu Anti ke pasar untuk Iya. beli bahan-bahan itu ya. Iya betul Bu. Oke. Terus Anti selain itu bantunya apa lagi? Saya juga di rumah membantu ibu saya buat sambal Bu. Buat sambal. Iya. Oh, jadi tadi beli bahan-bahan itu kapan? Pagi, siang, atau sore? Sore Bu. Oh, sore beli bahan. Iya Bu. Terus malamnya itu petii sayurannya Iya, gitu ya. baru bisa diolah. Sama bikin sambalnya juga malam. Iya Bu. Terus kalau paginya bantunya apa? Saya pagi-pagi itu membantu ibu saya mengantar ibu saya Bu ke pasar Oh, dan ngantar membawa ke pasar. barang-barang. Jadi sebelum pergi sekolah berarti itu ya? Iya Bu. Oke, gitu ya. Bapak Anti kerjanya apa? Bapak saya sebelum dia sakit dia kerja sama ibu saya Bu, bantu ibu saya. Oh, jadi sebelum Bapak Anti sakit, Bapak Anti bantu Ibu Anti. Iya Bu. Jadi Anti kemarin tidak ada bantu Mama Anti. Belum ada Bu. Semenjak karena bapak saya sakit, jadi saya sering terlambat Bu. Karena membantu Ibu Anti. Iya. Oh gitu. Apalagi saya satu-satunya di keluarga Bu. Oh gitu. Jadi saya diandalkan gitu Bu. Oh, jadi Anti anak satu-satunya. Terus Bapak Anti yang biasanya bantu Mama Anti sakit. Iya, Jadi Bu. Anti yang harus membantu Mama Anti gitu ya. Hmm. Oh iya, paham. Makanya sekarang akhir-akhir ini Anti sering terlambat ya. Sebelumnya nih Ibu lihat kalau dari data yang ada dari Waka Kesiswaan, emang sebelumnya tuh kamu nggak pernah terlambat, tapi kok akhir-akhir ini terlambat terus gitu. Makanya ibu panggil kamu ke sini. Ada apa gitu kan? Oke, jadi kan tadi beli bahan-bahannya sore ya. Iya Bu. Terus malamnya baru petii sayuran dan bumbu-bumbunya. Nah, itu kalau misalnya malam itu sampai jam berapa Anti bantu Mama Anti? Malam sekitaran jam 10 Bu selesai. Oh, sampai jam 10. Iya. Terus Anti ngerjakan tugas gimana? Iya itu Bu. Jadi tengah malam saya begadang Ngerjakan tugas. Oh, gitu. Itu setiap hari seperti itu ya? setiap hari Bu. Selama bapak saya sakit, jadi waktu saya agak lebih. Harus dibagi-bagi Iya. gitu ya. Jadi setelah habis isya gitu, kamu bantu ibu kamu. Iya. Setelah habis isya sampai jam 10. Terus jam 10 sampai ke atas baru kamu ngerjakan tugas. Oh gitu. Kita kan pulang jam 2 ya. Itu pulang sekolah itu kamu nggak bisa ngerjakan tugasnya. Gak bisa Bu. Saya langsung membantu ibu saya Bu. Oh gitu. Karena bahan-bahannya itu terlalu banyak Bu jual. Iya, paham sih. Jadi pulang sekolah itu kamu langsung bantu ibu kamu lagi ya. Iya Bu. Kan ibu kamu jualan dari pagi ya. Itu Iya. sampai sore kah? Sampai sore Bu, jam 2. Oh, jadi berarti
pulang sekolah kamu jemput ibu kamu Iya, lagi. iya Bu. Oh gitu. Dan itu setiap hari kamu lakukan. Iya betul. Oh iya, kayak gitu paham sih. Eh, oke, jadi Anti begadang terus nih ngerjakan tugas. Iya Bu. Terus bangunnya gimana? Bangun pagi. Bangun pagi saya jam 6 Bu. Itu pun dibangunkan ibu saya, tapi tetap saya tidak bangun Bu karena masih ngantuk. Aduh, anak pelajar bangun jam 6. Gimana nih? Em, tadi ibunya udah coba bangunkan. Sudah Bu. Itu di gimana? Di gimana kan bangunkannya? Ibu saya mau. Panggil-panggil gitu. Iya Bu. Betul. Tapi kamu tak terbangun gitu ya karena masih ngantuk. Iya. Lagian juga saya hampir begadang. Jam tidur saya terbalik Bu. Gitu. Terus bangun jam 6. Kalau misalnya bangun jam 6 itu masih bisa kan tepat waktu datang ke sekolah, tapi kok masih terlambat? Tapi saya udah bangun itu saya mengantar ibu saya ke pasar Bu. Oh, nganter ibu. Biasanya saya telat sekolah. Iya iya. Berarti jam berapa tuh anak pergi sekolah? Kan kita masih jam 7.15. Jam 8 Bu. Gimana nih anak belajar pergi sekolah jam 8? Ya jelas lah terlambat terus. Emang jauh ya tempat jualan ibu Anti? Lumayan sih Bu. Sekitar 30 menitan dari rumah. Jadi pakai apa tuh? Pakai motor gitu? Pakai motor Bu, itu pun bolak balik. Iya sih, berarti 30 menit, 30 menit. Nah, jadi kan karena nanti sering terlambat, sering dikumpulkan gitu kan? Iya. Kalau waktu upacara tuh atau yasinan atau waktu English Day gitu kan? Terus itu dicatat tuh sama wakil kesiswaan. Nah, jadi datanya tuh ada. Nanti tuh sering terlambat gitu. Sebenarnya saya malu sih Bu, terlambat setiap hari. Malu dikumpulkan dekat lapangannya. Ya kan kalau misalkan terlambat itu kan dikumpulkan terus disuruh maju ke depan lapangan ya. Itu pasti dilihat sama kawan-kawan, jadi maju gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, tapi kenapa nih terus terlambat? Datang ke sekolah. Saya mau sih Bu merubah ya, tapi ya gimana ya, orang tua saya lagi selesai sekarang. Oke, jadi Anti tidak bisa membagi waktu gitu ya? Iya Bu. Nah, oke. Kalau menurut Anti nih, seandainya Anti terus-terusan terlambat kayak gini, apa dampak untuk Anti? Kira-kira apa kerugian yang Anti alami gitu? Dampaknya yang jelas saya itu Bu, Sering dimarahi terus-terusan dimarahi sama Ibu Dewi gitu kan. Terus apalagi? dan efek begadang juga tidak bagus untuk kesehatan. Iya benar. Dan malunya itu ketika saya di sekolah dikumpulkan pas terlambat itu juga. Ya, jadi itu ya dampaknya kalau Anti terus-terusan terlambat kayak gini. Nah, kalau misalnya seandainya nih masalah Anti ini dapat teratasi gitu, Anti tidak lagi datang terlambat, kira-kira apa yang akan terjadi kalau menurut Anti? Yang pertama sih tidak marah ibu. Dewi lagi. Iya. Terus apa lagi? Pola kesehatan juga. Iya, jadi lebih sehat Iya. ya kan. Terus apa? Tidak lagi malu sama teman-teman. Kan tidak lagi dikumpulkan akan terlambat. Oke, jadi Anti sering terlambat karena pertama Anti bangunnya lambat. Terus yang kedua Anti harus ngantar orang tua Anti di jualan. Nah, kenapa Anti terlambat bangun? Karena Anti malamnya begadang gitu kan. Nah, kalau
tidak begadang lagi, tapi bisa bangun lebih awal gitu. Caranya ya, saya harus bisa membagi waktu saya Bu. Ketika saya sudah menjemput orang tua saya sekitar jam 2-an itu, saya mengerjakan tugas Bu, langsung. Tapi tadi katanya jam 2 pulang sekolah, jemput ibu. Ya, Terus gimana mau ngerjain tugasnya? ada sekitaran waktu 2 jam Bu untuk saya mengerjakan tugas. Jadi saya pandai-pandai membagi waktu. Oke, jadi waktu luang Anti di jam 3 sampai jam 5 ya. Terus jam 5-nya baru beli bahan kan? Iya. Oke. Berarti Anti bisa mengerjakan tugas di waktu itu kan? Tidak mesti begadang lagi gitu kan? Insyaallah Bu. Iya, jadi gitu. Jadi Anti bisa tidur lebih awal, kan tadi selesainya jam 10 ya. Nah, jadi Anti bisa tidurnya jam 10, tidak lagi begadang, mengerjakan tugas. Jadi Anti bisa bangunnya lebih awal lagi gitu. Kalau misalnya Anti bangun lebih awal kan Anti bisa ngantar ibu Anti lebih cepat gitu, sehingga Anti tidak lagi terlambat. Jadi sesuai tepat waktu gitu datang ke sekolahnya. Gitu ya. Iya Bu. Jadi Anti tidak begadang lagi ngerjakan tugas. Ya, berarti ngerjakannya di waktu yang luang. Di jam 3 sampai jam 5 kan waktu luang Anti tadi. Nah, kalau menurut Anti bisa tidak Anti melakukan itu? Bisa Bu, saya usahakan. Oke, Ibu pantau terus ya perkembangannya. Oke, jadi kalau misalkan Anti bisa untuk melakukan solusi dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, harapan ibu sih semoga kamu bisa berubah gitu, karena kan kasihan juga kamu ya kalau misalkan sering terlambat, nanti nilai kamu malah jadi anjlok atau gimana, kan kamu juga yang rugi gitu. Jadi dengan kamu bisa memanajemen waktu kamu dengan baik, sehingga kamu tidak lagi mengalami masalah gitu. Itu sih harapan ibu. Terima kasih ya Bu sudah memberikan saya saran, pencerahan depannya. Saya kira apa yang saya lakukan itu benar, ternyata salah Bu. Saya berharap bisa merubahnya. Iya, sama-sama Anti. Terima kasih juga Anti sudah memenuhi panggilan ibu sini. Gitu. Jadi ibu nanti akan bekerja sama dengan kakak siswaan, dengan wali kelas Anti, dengan Ibu Dewi yang sering marahin Anti itu. Jadi ibu akan terus kontrol gitu. Nanti misalnya kalau masih ada nama Anti di data siswa terlambat, jadi ibu akan panggil lagi gitu. Ini kenapa kok udah di konseling kok masih terlambat juga gitu ya. Oke, jadi Anti harus bertekad untuk bisa merubah perilaku Anti itu, gitu ya. Oke, kalau begitu mungkin sampai di sini saja sesi konseling kita. Semoga apa yang Anti usahakan itu bisa membuat Anti menjadi lebih baik lagi. Semoga Anti tidak sering terlambat lagi gitu. Terima kasih banyak ya Bu. Kalau gitu saya izin ke kelas dulu. Ada pelajaran. Oh iya, waktu istirahat udah mau habis juga ya. Iya, Bu. Oke, setelah ini masuk sama siapa? Pak Andre Bu Andreka. Oke, semangat ya Anti ya. Oke, silakan.